wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Halaman 8 kitab Bahjatul Wasail. Tatimmatun. Itu ya? Baris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 dari bawah. Betul enggak? Ah? Garis baru ya. Iya kan? Itu ya. Taib. Qad akhraja Ibnu Hibban fi sahihihi, ya. Ibnu Hibban telah meriwayatkan, telah menyebutkan, fi sahihihi dalam sahihnya, dalam kitab hadis sahihnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila, bahwa Nabi su'ila pernah ditanya an addil anbiya'i, tentang jumlah para nabi. Faqala, Nabi menjawab, jumlahnya ada mi'ata alfin wa arba'ata wa ishrina alfan, gitu ya. Jumlahnya ada ar-rusulu minha salasumi'atin, gitu ya. Para rasul-rasul diantaranya ada 313. Jam'an ghafiran, jumlah yang sangat. Waruya, dan diriwayatkan mi'ata alfin wa arba'ata wa ishruna alfan. Ada juga yang mengatakan jumlahnya ada 224.000 nabi, ya. Walau salimna sihhat hadzal hadis lam yafid al-qat'u li kaunihi min al-ahadi. Artinya walau salimna sihhatan, kan tadi disebut jumlah, ada yang meriwayatkan jumlahnya 224.000, ya. Seandainya itu kita, sekalipun kita menerima, ya, sahnya hadis ini, lam yafid al-qat'u, ia tidak bisa memberikan kepastian, ya, karena dia minal ahad, dari hadis ahad. Falihada yang bagi Allah yuhsiru fi adadin muayyanin. Di sini ditegaskan. Oleh karena itu sepatutnya jangan berfokus, gitu kan, pada jumlah tertentu. Li'annahu la yu'minu ma'a dzikri adadin aktsaru min adadihim. Karena sesungguhnya tidak beriman dengan menyebutkan jumlah yang lebih banyak daripada jumlah mereka. Ayyadkhula fihim, ya, man laisa minhum, yang artinya memasukkan pada mereka nabi yang bukan di antara mereka. Wala ma'a dzikri adadil aqallu, juga tidak menyebutkan jumlah yang lebih kecil, aqalli min adadihim, daripada jumlah mereka. Ayyakhruja minhum man huwa minhum. Jadi maksudnya kita nyebutin banyak ke kurang ke, itu tidak mengeluarkan dari mereka man huwa minhum, orang yang sebenarnya di antara mereka, ya. Artinya bapak-bapak, hanya masalah jumlah itu bukan sesuatu yang sangat prinsipil, ya. Ada yang berbeda pendapat, yang dikatakan wah dia kafir, ada yang enggak, ya. Taib. Ma'annal khabara ikhtalafat riwayatuhu. Sementara atau apalagi riwayat-riwayatnya ini ikhtalafat, berbeda. Aidon juga, ya. Wal akhdhu bi zahirihi, gitu ya. Yufdi ila mukhalafati zahirin. Katanya kita mengambil dengan yang zahirnya aja, itu akan membawa kepada perselisihan zahirnya.
Qauluhu ta'ala wa minhum man lam naqsus 'alaika. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, dan di antara mereka man lam naqsus 'alaika, ada orang yang tidak menceritakannya kepadamu. Fal wajibu al imanu bihim, maka yang wajib iman bihim kepada mereka apa? Wa jamil anbiya, dan kepada seluruh para anbiya. Faman alima minhum tafsilan, maka barang siapa yang mengetahui di antara mereka tafsilan secara terperinci, bi tariqin qat'iyyin, dengan cara yang pasti, wajib al-imanu bihi tafsilan, maka wajib ya dia mengimaninya secara tafsili. Diulang. Fal wajibul imani bihim, maka kewajiban beriman kepada mereka para nabi tadi itu, dan seluruh para nabi. Aman alima minhum tafsilan, barang siapa di antara mereka yang mengetahui dengan terperinci, bitariqin qat'iyyin, dengan cara yang pasti, maka dia nih khabarnya, jawabannya wajib al-imanu bihi tafsilan, maka wajib beriman dengan secara tafsili. Berikutnya sebaliknya, wa man alima minhum ijmalan, barang siapa di antara mereka yang mengetahui secara global saja, biar nyambung, wajib al-imanu bihi ijmalan, maka wajib beriman kepadanya secara ijmali. Sekarang Pak dalam dunia terjemah itu gitu, udah jadi buku bagian tamin saja boleh, biar nyambung ya. Qala ba'dul ulama'i, ya, sebagian ulama berkata, kulluhum minal ajami, semua nabi-nabi itu dari non Arab, ajam, illa khamsatan, kecuali 5, Nabi Muhammad, Ismail, Hud, Salih, dan Syuaib ya. Wa ulul azmi minhum ma inda Ibni Atiyah khamsatun ya. Wa ulul azmi ini mubtada khabar. Mana khabarnya? Paling ujung tuh khamsatun. Dan kalangan nabi yang termasuk dalam kategori ulul azmi minhum, di antara mereka, ala ma inda, menurut pendapat Ibnu Atiyah itu ada 5. Ini kalau jamaah yang detail mau jadi ahli ilmu kalam hafal ini kayak gini. Menurut Ibnu Atiyah ya, ulul azmi itu ada 5. Pertama Nabi Muhammad, wa Ibrahim, Ismail, Musa, Isa, wa Nuh, dan Nuh ya. Kemudian wa zada makhsyariyu Dawuda wa Ayyuba wa Yaquba wa Yusuba wa Ishaqa fahum indahu asyaratun. Dan Imam Zamakhsyari ya, beliau menambahkan Daud, Ayub, Yakub, Yusuf, Ishaq. 5 jadi berapa? 10. Fahum indahu, maka para ulul azmi indahu menurut pendapat Syekh Zamakhsyari ada 10. Nah, gitu pemahamannya. Taib. Wa adda Ishaqu ya minhum apa tuh? Mabniyun ala ra'yil Mu'tazilah. Oh, gitu. Artinya wa adda Ishaq, dan dia juga menganggap itu Ishaq, Nabi Ishaq dimasukkan minhum di antara ulul azmi ya. Mabniyun, nah ini pendapat ini berdasarkan ra'yil Mu'tazilah, pendapatnya para ulama Mu'tazilah ya. Man annahu adzabih, nah, bahwa Nabi Isa itu yang azabi, yang disembelih. Kan jamaah ada 2 ya. Kalau kita baca tafsir itu sekarang kita, sebetulnya yang disembelih itu Nabi Ismail apa Nabi Ishak? Kalau lagi bicara Ishak ini kan, saya angkat juga nih di kitab saya ini. Akhirnya saya sedikit tambahin penjelasan. An-nadzabi huwa Ishak, karena dari kalangan apa sono Yahudi itu menganggap yang disembelih Ishak. Di sini wa adda Ishaq minhum, maksudnya dan
Syekh Zamakhsyari juga memasukkan Nabi Ishaq di antara para ulul azmi. Keterangan itu dibangun pendapatnya atas pendapatnya Al-Mu'tazilah, ya. Ma'annahu adzabi. Dan dia juga Nabi Isa itulah nabi yang disembeli gitu, ya. Wa madhhabu, ini wawunya jangan wawu atop, wawu istinaf namanya. Straight mau di baris itu. Wa madhhabu ahli sunnah, sementara menurut pendapat ahli sunnah, ini udah mulai ini keren sebenarnya. An-nadzabiha Ismailun, bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail, ya. Udah dapat ilmu nih, ilmu usuluddin nih. Wa alsinatuhum salasatun, dan bahasa mereka, bahasanya para nabi itu ada 3 katanya. Suryaniyatun, Suryaniyah. Wahum, dan siapa nih yang berbicara dengan bahasa Suryani? Nuhun wa Lutun wa Ibrahimun wa Yunusun. Ya. Jadi kalau tanya apa bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh mereka itu, ya, bahasa Suryani ada 3 Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim dan Yusuf. Wa Ibraniyah, sekarang bahasa Ibrani. Kalau kita bahasa Ibrani, ya. Kalau kita lihat dalam buku-buku adab, ya, saya belum ngajar ini, itu ketika berbicara tentang fiqhul lughah, ya. Fiqhul lughah itu bicara tentang bahasa Semit. Dari bahasa Semit terus urutannya ke Suryaniyah, Ibraniyah, terus itu baru Arabiyah. Nah, wa Ibraniyah, bahasa yang dengan bahasa Ibrani, wahum, mereka adalah Banu Israel. Satu doang, ya. Wa Arabiyah, yang ketiga bahasa Arab, wahum Muhammad, Wahud, Saleh, Syuaib, Ismail. Ya. Jadi 5 nabi ini pakai bahasa Arab, yang bahasa Ibrani hanya orang Yahudi, ya, Bani Israel. Yang bahasa Suryani Nuh, Lut, Ibrahim, Yunus. 4 berarti, ya. Nah, ini kalau tadi saya sampaikan masuk dalam kerangka besar bahasa Semit nyebutnya. Dibagi 3. Ya, asal mulanya bahasa Semit, ada Suryaniyah, Ibraniyah, Arabiyah. Baik. Faidatun. Ini berarti catatan aja, ya. Laisa minal anbiya'i dzul qarnaini. Ya. Ini udah terdapat Imam Nawawi ini. Maksudnya apa? Tidak termasuk di antara para nabi-nabi adalah Dzulqarnain. Ya, kami sebutkan itu. Yang disebutkan dalam itu. Yang punya 2 tanduk, ya. Apa kalau di Mesir namanya? Haikal apa? Iya, ini yang punya legenda dengan raja. Wa huwa, dia adalah Abdullah bin Ad-Dhahhak bin Ma'ad, ya. Wakila, ada juga yang mengatakan Mus'ab bin Abdullah bin Qannan bin Mansur. Wakila, dan ada juga yang mengatakan dia adalah Al-Iskandar. Iskandar, oh ya nih, Iskandar, ya. Wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman. Wa ammal Iskandar al-Yunani, adapun Iskandar Yunani, fahuwa musyrikun. Beda itu, ya. Ada Alexander, ya. Iya. Alexander kedua yang punya 2 tanduk. Bedain dengan katanya Iskandar Yunani, dia musyrik, gitu. Kalau kita ke dari Kairo ke Skandaria. Iya. Alexandria benar. Bahwa musyrikun, ya. Wa innama summiya dzal qarnaini, dan sesungguhnya dia dinamakan yang memiliki 2 tanduk, li'annahu lamma da'a qaumahu ilal iman, karena ketika dia menyeru kaumnya untuk beriman, darabuhu, darabuhu nya maf'ul bi, ya.
kaumnya memukulin dia tuh. Jadi kenapa dia dinamakan Dzulqarnain, dapat gelar itu? Karena ketika dia berdakwah kepada kaumnya, ngajak untuk beriman, darabuhu, dipukul dia. Dipukulnya ala qarnihi al-aiman, atas tanduknya yang sebelah kanan. Famata, lalu dia mati, meninggal. Tsumma ba'atsa, ya, tsumma da'ahum, tsumma bu'itsa, kemudian dibangkitin lagi oleh Allah. Tsumma da'ahum, kemudian beliau berdakwah lagi. Fadarabuhu, lalu dihajar lagi, dipukulin lagi. Ala qarnihi al-aisar, di tanduknya yang sebelah kiri. Famata, mati lagi. Tsumma bu'itsa, lalu dibangkitkan lagi. Auli annahu balaga, katanya ini qatrai, asal qatraini al-ardil masyriqi wal maghribi, atau katanya beliau sampai ke dua kawasan tuh, ya. Artinya beliau bukan, atau li'anu beliau balaga, artinya menguasai qatrai, dua bumi, ya, timur dan barat, ya, dunia timur dan dunia barat. Auli annahu malaku farisin warum, atau juga dia disebut Dzulqarnain karena dia adalah penguasa atau raja Persia dan Rum. Baik banget, ya. Au kana dzaqarnaini min sya'rin, ya, atau dia memiliki rambut, katanya. Wal arabu tusamma al khislah. Nah, kalau orang Arab menyebutnya ibaratnya kayak dikuncir itu, dihelai. Minas sya'ri, daripada rambut. Jadi wal arabu tusamma qarnan, katanya gitu. Al khislah minas sya'ri. Wal arabu tusamma al khislata minas sya'ri qarnan. Orang Arab menamakannya itu, ya, artinya tadi kunciran itu kornan. Auli annahu kana litajihi kornani, atau karena dia itu katakanlah mahkotanya, ya, dua tanduknya. Auli annahu uqta ilmai az-zahiri wal batin. Banyak banget, ya. Atau dia dinamakan Dzulqarnain karena uqta, dia diberikan ilmai, dua ilmu zahir dan batin, ya. Au li ghairi dzalik, atau alasannya yang lain. Jadi banyak tuh, ya, kenapa dia dinamakan Dzulqarnain, ya. Afada dzalikal madhkuru kulluhu asy-Syaikh Al-Laqani fi Umdatil Murid, ya. Telah dijelaskan itu semuanya oleh Syekh Al-Laqani dalam kitab Umdatil Murid, gitu. Wala yakfuru ingkaru nubuwatin min man ikhtalafa. Tidak kafir mengingkari kenabian, ya, man ikhtalafa, orang yang berselisih fin nubuwah, pada kenabian. Siapa? Kal Khidir. Ini kasus, ya. Apakah Nabi Khidir nabi atau bukan? Kalau berjamaah yang berselisih pendapat, itu agak masuk ke dalam kategori kerangka kafir, ya. Wa Luqman al-Hakim, yang kata dari kisah ya bunayya, wa Khalid bin Sannan, ya, wa ghairihim, dan selain mereka. Jadi maksudnya, ya, tidak kufur mengingkari kenabian, ya, orang yang berselisih dalam kenabian seperti Nabi Khidir, ya, Luqman dan Khalid bin Sannan, ya, kama fadahu Ibnu Hajar fil A'lam, ya, sebagaimana Ibnu Hajar itu menegaskan dalam A'lam. Bima yaqtal Islam, ya. Gimana? Kama afadahu Ibnu Hajar fil A'lam, itu, ya. Sebagaimana Ibnu Hajar menyebutkan dalam A'lam,
Jadi bima yaqtul Islam. Nah, artinya bahwa hal ini tidak memutuskan keislaman, ya, keislaman. Wa Khalid bin Sannan huwa alladhi, Khalid bin Sannan adalah orang yang bu'itha, bacanya diutus, li ashabir ris, untuk kaum ras. Ini ras Paris bahasanya, kaum ras. Fi zamani baina Isa, ya, di zaman atau di era antara Nabi Isa wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi kan dalam usulul ini Pak Haikal ahli usul ini kan ada masa fatrah kan. Apa masa fatrah? Masa kekosongan kenabian. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, kan itu kosong tuh. Nah, ini orang menyebutnya masa ris itu, ya, ashabur ris, masa di antara Nabi Isa dan Rasulullah. Ya, jadi di situ pernah diutus siapa tuh? Ada Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan yang dibunuh Raja berkali-kali itu. Saya belum tahu. Kata qalahu Syekhuna Yusuf, demikianlah yang dikatakan oleh guru kita Yusuf, ya. Farrasu hiya bi'run. Ada juga yang mengatakan ras ini adalah sebuah sumur. Kanu mukimina alaiha. Mereka ibarat tinggallah di dekat-dekat situ. Mawabi mawasihim, dengan binatang ternak mereka. Ya buduna al asnama, mereka semuanya menyembah berhala atau patung. Ya, ashabur ras, jadi yang hidup di antara Nabi Isa dan Rasulullah. Ada yang mengatakan dia itu tinggal di dekat seputaran sumur sambil bawa ternak-ternak mereka, ibadah mereka nyembah asnam. Wal malaikatu haqqun, dan malaikat itu juga benar. Qala asy-Syaikh Al-Laqani, wal malaikatu ajzamun latifatun nuraniyatun, katanya. Tuzharu fi suratin syarifatin mukhtalifatin. Malaikat itu benar. Ya, Syekh Al-Laqani mengatakan malaikat itu adalah makhluk yang berjisim tapi yang lembut, ya. Nuraniyah, bersifat nuraniyah, bercahaya. Latifah halus, nuraniyah lembut, cahaya, ya. Tazharu, tampak, fi suratin, artinya kelihatan dalam fi surah syarifah, bentuk yang cakep, mulia, ya, mukhtalifah, yang berbeda. Kemudian wa taqwa ala afalin syaqah, dia tuh mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, malaikat itu mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Hum ibadun mukarramun, mereka adalah hamba-hamba Allah yang terhormat. Yuwazibuna ala taati, yang senantiasa melakukan ketaatan. Wal ibadati, dan ibadah. La yusifuna bidzukurah awil unusah. Para malaikat tidak digolongkan, tidak disifatkan laki-laki atau perempuan. Kagak ada, ya. Wahum rusulullahi ila anbiya'ihi. Mereka, para malaikat, adalah rasul-rasul Allah kepada para nabi-nabinya. Wa umana'uhu, mereka adalah para penjaga Allah ala wahyi, atas wahyunya. Wal jinnu, sementara jin, sebelum jin tadi disebutkan bahwa malaikat itu mereka mampu, kuat untuk melakukan hal-hal yang berat. Pernah Nabi nanya sama Jibril, dan Nabi, selama engkau berkhidmat sama Allah, pekerjaan apa yang paling berat yang kau jalani? Kata Jibril 3 hal. Pertama katanya, urutannya dari mana dulu nih? Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke
api, itu Allah teriak, Jibril, tidakkah kau lihat itu hambaku dilemparin ke api? Seandainya tubuhnya, mengatakan seandainya bagian pantatnya kesentuh api, lamhuwannas maka min diwanil malaikah, kata Allah gitu, akan aku coret, aku hapus namamu dari deretan para malaikat. Itu jadi kan langsung sigap ya maka nggak terbakar. Yang kedua, Jibril, tidakkah engkau tahu itu kekasihku, siapa namanya, yang diseburin ke sumur, Yusuf bin Yakub, ya itu dia dilempar ke sumur. Seandainya pantatnya kesentuh ular piton akan aku hapus namamu daripada deretan para malaikat. Itu langsung tangannya gini. Makanya kan dia kalau di situ kan kisah yang hakik zahirinya ada ember kan, jatuh ke ember nyangkut di situ. Adalah ada tangan Nabi, ada tangan Jibril di situ. Yang ketiga, Jibril, tidakkah engkau tahu itu kekasihku Ismail bin Ibrahim, dia mau disembelih sama bapaknya kan, dan menempel. Seandainya itu pisau menyentuh lehernya dan melukainya, akan aku coret engkau dari itu 3 tugas Jibril terberat itu. Ketika dia tanya sama Nabi, jawaban begitu. Saya bacain, wah luar biasa, Allah marah-marah, gue coret lu, gue berhentiin lu dari, gue pecat SPD, malah dari malaikat gitu ya. Jadi bahasa ngadat bukan kita doang. Iya ya, Allah juga ngadat. Sedikit lagi ya. Sekarang jin. Jadi tadi kalau malaikat ibaratnya makhluk yang bertubuh halus, katakanlah ya, bercahaya gitu, dan bentuknya bagus tapi berbeda-beda gitu, dan dia mampu melakukan hal-hal yang berat. Dia hormati, senantiasa taat, ya, lakukan ibadah, dan dia nggak disifati laki perempuan gitu. Tapi ada ya di cerita Isra Mi'raj itu, Nabi pernah kan pas Nabi melewatin neraka, ada namanya khazin, penunggu pintu neraka. Itu dia diam ya. Itu Nabi bilang sama Jibril, itu dia kenapa diem aja? Sama saya kagak senyum apa kayak negor kagak. Nabi bilang begitu. Kata Jibril, mundu khalaqahu, sejak diciptakan emang begitu dia. Angker aja dia. Namanya penjaga pintu neraka kan, angker, serem banget. Katanya seandainya dia diciptakan ketawa, mungkin beliau akan ketawa kepadamu, kata gitu. Saya baca kisah itu lucu juga, lucu sendiri. Benar juga ya, namanya juga penjaganya udah serem, apalagi di dalamnya ya. Ya Allah. Baik. Wal jinnu, sekarang jin. Wal jinnu ajsamun latifatun hawaiyatun, ya. Tatasakkalu bi askalin mukhtalifatin. Segitu dulu. Jin adalah makhluk yang berjisim juga dia, ya. Makhluk halus, dia hawaiyah, berhawa, ya. Artinya bergerak dia. Tatasakkalu, dia berbentuk bi askalin mukhtalifah, dengan bentuk yang bermacam-macam. Makanya tuh ya, karena orang didatangin jin tuh macam-macam juga bentuknya, ya. Wa yazharu minha af'alun ajibah, dan tampak diantaranya dia melakukan perkara-perkara yang menakjubkan. Tuh kan, kenapa jangan tertipu sama jin kan? Namanya jin kan goda kita kan. La'agwiyannahum ajmain, janji sama Allah akan aku ganggu Adam dan seluruh keturunannya. Kata Allah, silakan, illa man rahima rabbuh, jadi orang-orang yang dicintai Allah.
Minhum al-mu'minu wal kafiru. Nah, ini jin juga ada di antara mereka, ada orang mukmin, ada orang kafir. Wal muti'u wal asi. Jin juga ada yang taat, ada yang ada maksiat. Sekarang wasyayatinu, sayatin nih. Sementara setan-setan ini ajsamun nariyatun, ya, makhluk yang berbentuk api, gitu ya. Sya'nuha ilqa'un nas fil fasad. Ya. Dia tugasnya katakanlah melemparkan manusia, artinya menjerumuskan manusia fil fasad pada kehancuran, kerusakan. Karena bahasa ilqa aja ya. Asalnya ilqa melempar. Itu ilmu terjemah, menjerumuskan manusia fil fasad pada kehancuran. Kemudian wal ghawayah, ya. Ghawayah. Apa ghawayah? Bitadhkiri asbabil ma'asi. Oh, itu apa menggoda-goda, ya, dengan menyebutkan berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat, waladzat, dan hal-hal yang bersifat kelezatan. Wa insanun apa? Wa insanin manafi taati, ayat. Tadi kan dia menggoda manusia yang apa? Manafi', yang suka melakukan ketaatan, wa ma asbaha dzalik, dan yang sepertinya. Wal jannatu haq, surga juga hak katanya. Qala Abdurrahman As-Safuri, ya. Abdurrahman As-Safuri berkata fi Nuzhatil Majalis, dalam kitab Nuzhatul Majalis, wa awwalul janani darul jalali minal lu'li al-abyadi. Ini tentang surga. Katanya surga yang pertama kali adalah darul jalal, rumah Allah yang maha jalal, itu terbuat dari lu'lu'i al-abyad, terbuat dari mutiara putih. Wa tsaniha darussalam. Nah, rumah yang Allah yang kedua namanya darussalam, rumah keselamatan, atau rumah keagungan. Min yaquti ahmar, terbuat dari yakut, permata, ya, permata merah. Wa tsalisuha, wah, jadi surganya macam-macam, ya, temboknya. Wa tsalisuha, dan yang ketiga jannatul ma'wa, ya, min dari jamrud ini, zabarjad akhdar, dari batu jamrud tua, ya, hijau. Wa rabi'uha, dan yang keempat jannatul khuldi min marjani asfar, ya, terbuat dari marjan aspar. Apa, ya? Aspar kan kuning. Apa marjan itu? Batu marjan juga. Ya, ada batu marjan. Batu marjan yang kekuningan gitu, ya. Wa khamisuha, dan yang kelima ada jannatun naim. Surga naim itu terbuat dari min fiddati bayda'a, dari perak putih. Maka wajar, ya, kalau kita rumah pengen macam-macam, surga aja. Apalagi istana, ya. Iya, ya. Ini kayak gini, kita informasi luar biasa nih, kalau kita nggak baca nggak tahu ini. Luar biasa. Terus mana jadi hilang dah tuh. Wasadisuha. Ya, oh ya. Wasadisuha, dan yang keenam jannatul firdaus, ada surga firdaus. Dia terbuat dari min zahabi ahmar, dari emas merah. Wasabi'uha, dan yang ketujuh jannatu aden, surga Aden,
min dari abyad, dari min durri bacanya, min durri abyad, dari mutiara putih. Saya ngumpulin kata-kata yang pokoknya ada kata enggak lepas dari ma'rifah kayak arif billah kayak ya, itu dari kitabnya Ahlul Haqiqah penyanyi Sidi Ahmad Ar-Rifai. Saya kumpulin, terus mahasiswa saya sudah terjemahin. Jadi saya jadi buku. Saya kasih nama Durrul Ma'rifah, Mutiara Ma'rifat. Nah, ya, min kalami Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Wasaminuha, dan yang ke-8 Darul Qarar. Nah, ada surga namanya Darul Qarar. Itu kita dari pintu tol Bintara terus masuk ke bawah ada Masjid Qarar ya. Ada itu kan? Nama masjid. Iya, saya pernah diundang ke situ, perumahan tuh. Masjid namanya Darul Qarar. Qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, kusurul jannati, ya, istana sorga, ada nujumis samai, sebanyak bintang-bintang di langit. Wa anharuha, dan sungai-sungainya ada nujubis sama, ya, juga sebanyak atau sejumlah bintang-bintang di langit. Wa fiha naharun, di dalamnya ada satu sungai, yuqalu lahu nahrur rahmati, disebutnya adalah sungai rahmah. Yajri fi jami'il jinan, itu sungai yang mengalir terus airnya di seluruh sorga-sorga. Wan naru haqqun. Nah, wallahu alam bissawab. Ya, terima kasih banyak.